Kisah bujang tua miskin sering dihina dan nasib berubah setelah menolong ular besar. Ia hidup sebatang kara sejak kecil dan bekerja sebagai pencari kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun hidupnya penuh kesulitan, Pak Leman dikenal sebagai orang yang baik hati dan pekerja keras. Suatu hari, ketika Pak Leman sedang mencari kayu di hutan, ia menemukan ular besar yang terperangkap jaring pemburu. Namun, ketika ia menatap mata ular itu, ia melihat sesuatu yang berbeda, bukan kebuasan, tetapi permohonan. Seolah-olah ular itu meminta tolong kepadanya. Dengan menggunakan pisau kecil yang selalu ia bawa, Pak Leman mulai memotong jaring yang menjerat tubuh ular tersebut. Dari situlah Pak Leman mendapatkan harta yang tak terduga. Ia sekarang jadi orang terkaya di kampungnya. Sebelum lanjut silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Leman. Ia adalah seorang bujang tua, tidak beristri, tidak memiliki anak, dan hidup sebatang kara. Pak Leman tinggal di sebuah gubuk reyot di pinggir desa, di dekat hutan. Setiap hari, ia bekerja sebagai buruh tani, mencangkul di sawah milik orang lain demi mendapat upah yang sangat sedikit. Kadang, ia juga mencari kayu bakar di hutan untuk dijual di pasar. Hidupnya sederhana, bahkan seringkali ia harus menahan lapar karena tidak cukup uang untuk membeli makanan. Penduduk desa sering menghina dan meremehkannya. Pak Leman itu orang paling sial di desa ini. Sudah tua, miskin, dan tak punya siapa-siapa. Jangan dekat-dekat dia, kemiskinannya bisa menular. Lihatlah bajunya yang compang-camping. Memalukan, meski sering dihina, Pak Leman tak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan berkata dalam hati, hidup ini tak selamanya tentang harta. Selama aku bisa makan dan tidur nyenyak, itu sudah cukup bagiku. Namun, siapa sangka, nasib Pak Leman akan berubah dalam waktu yang tidak disangka-sangka. Menolong ular besar. Suatu hari, saat Pak Leman pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, ia mendengar suara aneh. Suara itu seperti suara makhluk yang kesakitan, berasal dari semak-semak di tepi sungai. Dengan hati-hati, ia mendekati suara itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat seekor ular besar terperangkap dalam jaring yang dipasang oleh pemburu. Ular itu sangat besar, panjangnya lebih dari 7 meter. Sisiknya berwarna emas kehijauan, berkilauan saat terkena sinar matahari. Namun, tubuhnya terluka karena jaring yang menjeratnya begitu kuat. Pak Leman ragu sejenak. Ia tahu bahwa ular sebesar itu bisa sangat berbahaya. Namun, ketika ia menatap mata ular itu, ia melihat sesuatu yang berbeda, bukan kebuasan, tetapi permohonan. Seolah-olah ular itu meminta tolong kepadanya. Hatinya tergerak. Dengan menggunakan pisau kecil yang selalu ia bawa, Pak Leman mulai memotong jaring yang menjerat tubuh ular tersebut. Meskipun sulit dan membutuhkan waktu, akhirnya jaring itu berhasil dipotong, dan ular itu terbebas. Bukannya langsung pergi, ular itu justru diam sejenak. Ia menatap Pak Leman dalam-dalam, seolah ingin mengingat wajahnya. Kemudian, dengan gerakan anggun, ular itu meluncur ke dalam hutan dan menghilang. Pak Leman hanya menghela napas lega dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya itu akan mengubah hidupnya selamanya. Keajaiban yang mengubah hidup. Keesokan harinya, ketika Pak Leman bangun pagi dan membuka pintu gubuknya, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tak biasa. Di depan rumahnya, terdapat sebuah karung besar. Saat dibuka, ia terperanjat, karung itu penuh dengan emas dan perhiasan berkilauan. Pak Leman mengucek matanya, memastikan bahwa ia tidak bermimpi. Dari mana datangnya harta sebanyak ini? Kemudian, ia melihat jejak ular di tanah, mengarah ke hutan. Saat itulah ia sadar, ini adalah hadiah dari ular yang telah ia selamatkan kemarin. Dengan harta itu, Pak Leman mulai mengubah hidupnya. Ia membeli tanah sendiri, membangun rumah yang layak, dan membuka usaha dagang di pasar. Penduduk desa yang dulu menghina dan meremehkannya kini memuji-mujinya. Pak Leman, kamu sekarang sudah kaya. Kami ingin bekerja di ladangmu. Pak Leman, kau pria baik hati. Celana saja kau mendapatkan keberuntungan ini. Mungkin sekarang kamu ingin menikah. Banyak wanita yang ingin menjadi istrimu. Namun, Pak Leman tetap rendah hati. Ia tidak membalas hinaan mereka dengan kebencian, melainkan dengan kebaikan. Ia membantu orang-orang miskin di desanya, memberikan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan, dan tetap hidup sederhana. Pertemuan terakhir dengan ular besar. Beberapa bulan berlalu,
Suatu sore, saat Pak Leman berjalan di tepi hutan, ia kembali melihat sosok ular besar itu. Ular itu diam di antara pepohonan, menatap dengan mata yang tajam namun penuh ketenangan. Pak Leman tersenyum dan mengangguk pelan, seolah mengucapkan terima kasih atas segala yang telah diberikan. Seakan mengerti, ular itu menganggukkan kepalanya sekali sebelum berbalik dan menghilang ke dalam hutan, kali ini untuk selamanya. Sejak saat itu, kisah Pak Leman menjadi legenda di desa itu. Penduduk desa percaya bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus pasti akan mendapat balasan, meskipun datang dengan cara yang tak terduga. Pesan moral dari kisah ini: jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena mereka miskin atau tidak berdaya. Hidup selalu berubah, dan nasib seseorang bisa berbalik kapan saja. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus pasti akan dibalas dengan cara yang tak terduga. Kita tidak tahu bagaimana alam semesta akan mengembalikan kebaikan kita. Jangan sombong ketika hidupmu berubah menjadi lebih baik. Tetaplah rendah hati dan gunakan keberuntunganmu untuk membantu sesama. Begitulah kisah Pak Leman, si bujang tua yang hidupnya berubah karena kebaikan hatinya.